Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar terkait dengan analisis komparasi parametrik dua kelompok berpasangan, yang dalam hal ini teknik analisisnya adalah paired sample t-test. Statistik inferensial, jadi dalam statistik inferensial itu adalah sebuah prosedur statistik digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai populasi atau yang tujuannya adalah untuk generalisasi berdasarkan hasil penelitian pada sampel. Jadi bagaimana penelitian pada sampel itu kemudian nanti bisa digeneralisasikan ke populasi. Hal ini bisa diperoleh melalui parametric test dan non-parametric test. Nah, apa bedanya antara parametric dan non-parametric? Kalau parametrik itu adalah statistik atau sampel yang digunakan untuk mengetahui parameter atau populasi. Jadi bagaimana kita melakukan uji statistik pada sampel dan itu untuk mengetahui parameternya yaitu populasi. Dan kemudian tidak semua kondisi itu dapat mencapai tujuan di atas. Jadi harus memenuhi asumsi berikut ini. Yang pertama, adanya distribusi normal di populasi dan kemudian adanya homogenitas dari varians. Kemudian data penelitian juga dalam bentuk skala interval atau rasio. Dan membutuhkan asumsi tentang parameter di populasi. Jadi itu tadi untuk parametrik. Sementara kalau non parametrik itu data penelitian tidak memenuhi asumsi yang ada pada parametric test. Jadi kalau ternyata datanya tidak terdistribusi secara normal, kemudian juga tidak memenuhi homogenitas varians, maka non-parametrik ini menjadi solusinya. Parametric test, ketika parametric test kurang sesuai, maka sebaiknya memang menggunakan non-parametrik, karena kalau dipaksakan untuk parametric test digunakan nanti akan menghasilkan interpretasi yang keliru. Data penelitian memiliki varians yang sangat tinggi, jadi ketika misalnya data variansnya sangat tinggi, sangat bervariasi, maka non-parametric test yang menjadi pilihan terbaik. Jadi ketika misalnya data terlalu bervariasi ya, itu nanti akan melemahkan kemungkinan hasil yang signifikan dari parametric test. Maka solusinya data diubah ke dalam bentuk ranking, sehingga kemudian nanti dianalisis dengan non-parametrik. Kemudian non-parametrik juga digunakan ketika data penelitian bersifat skalanya nominal atau ordinal, dan kemudian non-parametrik tidak menekankan pada asumsi parameter di populasi. Jadi memang dia distribution free test. Nah, ini teknik-teknik statistik uji perbedaan. Jadi untuk uji perbedaan ini ketika dia cuma satu variabel bebas dan satu variabel terikat, di mana satu variabel bebasnya adalah kategorikal dan kemudian satu variabel terikatnya yaitu continue, itu teknik analisis yang statistik parametrik yang bisa digunakan adalah paired sample t-test. Untuk non-parametriknya adalah Wilcoxon dan karakteristiknya adalah satu sampel pada dua waktu pengukuran yang berbeda. Contoh pertanyaannya, apakah ada tingkat kecemasan subjek dari pretest dan posttest? Jadi subjeknya sama, tapi nanti ada dua pengambilan, dua pengukuran di waktu yang berbeda, itu pretest dan posttest. Makanya namanya paired sample t-test. Nah, ini yang akan kita bahas di sesi ini. Kemudian ketika misalnya ada satu variabel kategorikal, satunya untuk variabel terikatnya adalah variabel continue, maka yang digunakan adalah independent sample t-test ketika statistik parametrik. Sementara ketika statistik non parametrik kita gunakan Human Whitney test. Kemudian karakteristiknya adalah dua sampel berbeda pada satu pengukuran. Misalnya, apakah ada perbedaan tingkat kecemasan antara kelompok kontrol dan eksperimen. Jadi datanya diambil cuma satu kali, tapi nanti ada dua kelompok data, yaitu dari kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Kemudian ketika uji perbedaannya ada 3 atau lebih variabel kategorikal, variabel bebas, dan kemudian variabel terikatnya adalah satu variabel continue, maka nanti statistik parametriknya bisa menggunakan ANOVA between groups, sementara untuk non-parametriknya Kruskal-Wallis. Karakteristiknya dia adalah 3 atau lebih kelompok.
Jadi kalau untuk yang 2 kelompok tadi ya bisa pakai t-test, tapi ketika sudah lebih dari 2 kelompok, di mana 3 ke atas itu akan menggunakan ANOVA untuk yang statistik parametriknya. Kemudian karakteristiknya subjek berbeda pada setiap kelompok. Jadi ada 3 atau lebih kelompok di mana masing-masing kelompok terdiri dari subjek yang berbeda. Dan kemudian contoh pertanyaannya, apakah ada perbedaan tingkat kecemasan antara 4 kelompok pola asuh. Jadi ada 4 jenis pola asuh dan kemudian terdiri dari jadi masing-masing kelompok terdiri dari pola asuh yang berbeda. Kemudian ketika variabel bebasnya satu variabel kategorikal dan kemudian variabel terikatnya satu variabel kontinu, statistik parametriknya ANOVA atau ANOVA repeated measures. Ini ketika misalnya ada 3 kali atau lebih pengambilan data, sementara statistik non-parametriknya adalah Friedman test. Jadi ini karakteristiknya adalah satu sampel pada 3 atau lebih waktu pengukuran berbeda. Jadi masing-masing sampel itu mengalami pengambilan data sebanyak 3 kali atau lebih, maka dia akan termasuk ke dalam kategori ini. Contoh pertanyaannya, apakah ada perbedaan tingkat kecemasan subjek dari pengukuran 1, 2, dan 3? Nah, analisis statistik pada desain 2 kelompok within subject design atau repeated measure atau dependent sample t-test, paired sample t-test. Jadi ini ya, kalau untuk yang skala pengukuran rasio dan interval, untuk paradigma 2 kelompok yang sifatnya repeated measure, artinya dilakukan pengambilan data sebanyak 2 kali, jadi diulang, misalnya pre-test dan post-test, maka ketika dia parametric test, dia memenuhi asumsi parametrik, maka dia akan menggunakan paired sample t-test. Nah, ketika misalnya skala pengukurannya ordinal dan nominal, maka dia cenderung ke non-parametric test. Dan untuk yang ordinal, ketika 2 kelompok dengan 2 kali pengambilan data repeated measure, maka kita akan menggunakan Wilcoxon sign rank. Sementara kalau yang nominal itu McNamara's. Nah, paired sample t-test, apa itu paired sample t-test? Jadi merupakan parametric test yang digunakan untuk membandingkan mean atau nilai rata-rata dari 2 kelompok, di mana satu subjek mendapatkan treatment sebanyak 2 kali. Jadi, di mana subjek itu dilakukan pengambilan data sebanyak 2 kali pada subjek. Kemudian, para paired sample t-test itu digunakan ketika DV memiliki skala interval atau rasio. Jadi memang yang sifatnya parametrik ya. Terdapat 2 kelompok yang dibandingkan. Jadi kalau ada 2 kelompok kita pakai t-test, tapi kalau lebih dari 2 kelompok maka bukan t-test. Dan kemudian desainnya within repeated measure design. Jadi memang yang di-repeat ya, yang diulang. Jadi memang satu individu punya 2 skor. Oke, uji asumsi di sini yang dimaksudkan sebagai satu persyaratan yang harus dimiliki sebelum satu analisis inferensial dijalankan. Jadi sebelum kita ke paired sample t-test, kita harus melakukan uji asumsi terlebih dahulu. Setiap teknik analisis inferensial memiliki persyaratan atau uji asumsi yang bisa berbeda antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, kita diharapkan untuk memastikan uji asumsi apa yang harus dipenuhi dari teknik analisa yang ingin kita pakai. Jadi kalau untuk tadi yang paired sample t-test, uji asumsi untuk komparasi atau uji beda ini adalah uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, apa itu uji asumsi normalitas? Jadi adalah uji asumsi yang kita ingin melihat distribusi dari skor variabel Y atau dependent variable, di mana dia harus membentuk kurva normal. Ini bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk. Kemudian kalau uji asumsi homogenitas yaitu sampel penelitian diambil dari populasi yang homogen. Jadi variabilitas nilai dalam kelompok itu rendah atau bisa dianggap sama atau equal. Nah, cara untuk menguji asumsi homogenitas ini yaitu dengan Levin test. Nah, ini kasus 1 ketika misalnya ada seorang peneliti ingin melihat peran penyuluhan terhadap pengetahuan responden.
Kemudian ada pertanyaan penelitiannya, apakah terdapat perbedaan pengetahuan responden sebelum diberi penyuluhan dengan setelah diberi penyuluhan? Jadi ini penelitinya ingin membandingkan DV-nya yaitu pengetahuan responden dan dalam konteks sebelum diberikan penyuluhan dan setelah diberikan penyuluhan. Jadi bisa kita bilang pretest dan post-testnya. Masing-masing sampel diukur tingkat pengetahuannya saat sebelum penyuluhan dan setelah penyuluhan. Jadi kita punya 2 skor untuk masing-masing sampel, di mana skor yang pertama yaitu kita ambil kita ukur tingkat pengetahuannya sebelum kita memberikan penyuluhan, dan kemudian setelah kita berikan penyuluhan kita ukur lagi tingkat pengetahuannya. Nah, analisis per sample t-test untuk prakteknya nanti bisa buka file di Saike dengan nama file data underscore analysis underscore per underscore t underscore test. Kemudian kita nanti bisa lihat dulu setelah SPSS-nya terbuka, kita lihat dulu di bagian variable view untuk bisa mempelajari variabel yang ada. Kalau misalnya kita sudah tahu bahwa variabel tersebut merupakan numerik, skalanya numerik, maka kita bisa lanjutkan ke uji asumsi untuk t-test, untuk per sampel t-test. Tapi kalau misalnya ternyata kategorikal, berarti kita gunakan yang non-parametrik. Lakukan uji asumsi yaitu ujian normalitas, ini wajib untuk uji beda ya atau komparasi. Jika data terdistribusi secara normal, kita bisa langsung melanjutkan ke analisis per sampel t-test. Jadi khusus untuk per sampel t-test di mana individu yang diukur itu adalah individu yang sama ya. Jadi skor itu berasal dari individu yang sama, maka cukup dengan uji normalitas saja. Uji homogenitas tidak perlu dilakukan karena kelompok datanya berpasangan. Nah, ini langkah untuk uji normalitas. Jadi nanti bisa dipilih analyze, kemudian descriptive statistics, kemudian explore. Setelah itu nanti akan keluar output seperti ini, dan interpretasinya karena kita tahu bahwa nilai P-nya di atas ya, di atas 0,05, maka bisa kita katakan bahwa tidak signifikan, tidak ada perbedaan, dan artinya data terdistribusi secara normal. Sehingga kemudian ketika data sudah terdistribusi secara normal, kita bisa menggunakan teknik analisis parametrik, yaitu dalam hal ini per sampel t-test, karena dia dua data yang berpasangan. Oke, untuk analisis per sampel t-test bisa dilakukan dengan analyze, kemudian compare means, kemudian per sampel t-test, masukkan variabel pre atau pengetahuan sebelum penyuluhan, dan post atau pengetahuan setelah penyuluhan ke dalam kotak per variable, kemudian klik continue dan klik OK. Nanti ada outcome-nya seperti ini. Nah, pada tabel per sampel statistik di atas ya, tabel 1, itu menggambarkan deskripsi dari masing-masing variabel. Jadi ada mean dari pengetahuan sebelum penyuluhan yaitu sebesar 18,390. Kemudian pengetahuan setelah penyuluhan adalah 23,994. Dari sini kita juga tahu jumlah respondennya ada 50, kemudian ada standar deviasi untuk masing-masing kelompok ya, kelompok data baik yang sebelum maupun setelah, dan kemudian ada standar error mean. Nah, dari sini kita bisa lihat sekilas ya bahwa ternyata mean pengetahuan setelah penyuluhan itu lebih tinggi dibandingkan dengan mean pengetahuan sebelum penyuluhan. Namun apakah perbedaan tersebut signifikan atau tidak? Nah, itu yang belum kita ketahui. Kemudian kita bisa lihat di tabel berikutnya, tabel per sampel t-test yang menggambarkan hasil uji per t-test. Lihat kolom signifikansi totalnya, di situ tertulis 0,000, artinya lebih kecil dari 0,05 sehingga bisa kita simpulkan dia signifikan. Dan kesimpulannya terdapat perbedaan yang bermakna pada rata pengetahuan sebelum diberi penyuluhan dengan setelah diberi penyuluhan. Yang dalam hal ini dimana yang lebih tinggi adalah terjadi peningkatan ya setelah diberikan penyuluhan.
Nah, untuk effect size ini menunjukkan seberapa besar kekuatan dan pengaruh treatment terhadap DV. Jadi, seberapa besar peran penyuluhan terhadap peningkatan pengetahuan responden. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa ternyata ada bedanya nih antara sebelum diberikan penyuluhan dan setelah diberikan penyuluhan untuk tingkat pengetahuannya. Namun apakah seberapa besar gitu efeknya si penyuluhan ini dalam merubah atau dalam meningkatkan pengetahuan? Nah, kita bisa gunakan uji effect size untuk paired sample t-test ini adalah Cohen's d. Ini rumusnya. Nah, kalau kita balik ke sebelumnya, jadi ini bisa kita gunakan dari data di tabel per sample t-test. Jadi, Cohen's d ini adalah hasil perbandingan antara mean di pair differences mean ya, pair differences mean dibagi dengan standard deviation di pair differences. Jadi mean 5,0604 dibagi 1,08 dan hasilnya adalah min 5,15. Nah, ini interpretasi nilai D. Kalau misalnya nilai D-nya besar dari 0 namun kecil dari 0,2 maka dianggap memiliki efek yang masih tergolong kecil. Kemudian ketika nilai D-nya, nilai Cohen's D-nya berada di antara 0,2 sampai 0,8, jadi lebih besar dari 0,2 namun lebih kecil dari 0,8, maka dia dianggap sebagai memiliki medium effect atau sedang ya. Kemudian kalau D-nya di atas 0,8 maka sudah dianggap sebagai large effect atau efek yang cukup besar. Nah, untuk hal ini karena tadi kita dapat D-nya 5,15 berarti bisa kita katakan dia large effect. Nah, selanjutnya power analysis. Jadi ini sebuah a priori power yang kita gunakan untuk memperkirakan jumlah sampel yang dibutuhkan untuk mendeteksi efek size sebesar N dengan diketahui alfanya sama dengan 0,05 dan powernya itu 0,8 atau 80%. Jadi ini bisa kita lakukan untuk mendeteksi ya kira-kira berapa sih jumlah sampel yang kita butuhkan ketika kita pengen dapat dengan nilai alfa 0,05 bisa dapat power 0,8. Nah, ini kita gunakan perhitungannya menggunakan G-power. Jadi nanti bisa dibuka G-powernya, kemudian dalam opsi test family kita pilih t-test. Kemudian dalam opsi statistical test kita pilih means differences between two dependent means match pairs. Jadi ini untuk yang t-test yang pair sample t-test kita pilih yang match pair ya. Kemudian untuk opsi type of power analysis kita pilih a priori compute require sample size given A power and given alpha power and effect size. Pada input parameter masukkan two-tail test, effect size-nya 0,5, alfanya 0,05 dan powernya 0,8. Nah, nanti kemudian akan keluar di output parameter total sample size-nya. Jadi ternyata untuk mendeteksi effect size atau D tadi ya, Cohen's D sebesar 0,5, kita itu perlu mendapatkan setidaknya 34 sampel. Jadi untuk mendapatkan efek size 0,5 dengan power 0,8 dengan alpha 0,05 kita butuh setidaknya ada 34 sampel. Ya, sekian penjelasan terkait dengan paired sample t-test. Terima kasih.